Billiard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Aulia Muhsin dengan NIM 20256121025, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam semester 5. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah hukum pidana. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja, apa itu hukum pidana? Dari beberapa pendapat, menurut Pompe, hukum pidana adalah sebuah aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macam-macam pidana itu. Yang kedua, menurut Omaireh, hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Yang termasuk kepentingan umum, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu badan dan peraturan perundang-undangan seperti badan dan peraturan perundangan negara seperti negara, lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Yang kedua, kepentingan hukum tiap manusia, yaitu jiwa, raga, tubuh, atau tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik atau harta benda. Pengertian hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dalam arti objektif. Dalam arti objektif dibagi pula menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material yaitu syarat-syarat perbuatan apakah yang dapat dipidana atau perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau terlarang. Siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan ancaman atau sanksi pidana apakah yang dapat dikenakan. Yang kedua adalah hukum pidana formil, yaitu menentukan dengan cara bagaimana pidana dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka melakukan perbuatan terlarang tersebut. Hukum pidana yang kedua yaitu hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu hak dari negara untuk merumuskan atau menetapkan perbuatan yang terlarang dan mengancam pidana terhadap perbuatan yang terlarang tersebut, serta menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut. Sifat hukum pidana yang pertama yaitu mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang per orang. Yang kedua, kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang per orang. Yang ketiga, penuntutan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak bergantung kepada perorangan.
atau yang dirugikan, melainkan pada umumnya negara wajib menuntut berdasarkan kewenangannya. Yang terakhir yaitu sumber hukum pidana. Yang pertama KUHP, yang kedua undang-undang di luar KUHP, yaitu sifatnya lebih khusus, misalnya pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang KDRT, undang-undang perlindungan anak. Yang ketiga yaitu jurisprudensi, dan yang terakhir hukum adat atau kebiasaan. Baik, itu saja yang mampu saya paparkan untuk video kali ini. Maaf jika presentasi kurang sempurna, dan bila ada salah kata mohon dimaafkan, karena yang sempurna hanya milik Allah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye.